wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Teman-teman, rekan-rekan 95 sekalian, seperti sudah diumumkan, insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya sudah dimulai di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang sudah yang kelima, kita lanjutkan di bulan Syawal. Ya sebelumnya mungkin masih di suasana bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua. Insya Allah kita masuk ke materi setelah ini oleh Mas Bambang dari Elektro 95 dengan judul Bani Israil dari perspektif Sirah para Nabi. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Mas Bambang, tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin kita sampai akhir zaman. Brother and sister in Islam yang dirahmati Allah, sayang fakir ilmu ini mohon izin ya, untuk sekedar sharing materi hari ini yang akan membahas tentang Bani Israil, perspektif dari sirah para nabi. Ya, terus terang kalau saya diminta berbicara masalah machine learning, masalah data visualization atau topik lainnya yang berkaitan dengan studi saya akan lebih senang ya, karena itu background saya. In fact saya udah berdiskusi dengan panitia dan tentang mungkin saya mengisi tentang pengalaman saya di 3 environment yang berbeda. Tapi alhamdulillah ala kulli hal saya memang senang membaca sirah para nabi, sirah para sahabat, sirah perjuangan Islam, sirah perjuangan Indonesia dan sebagainya. Ya, tapi tentu saja ilmu saya itu tidak cukup ya untuk menceritakan semua ini sesuai dengan haknya. Jadi sekalian kalau bila antum sekalian ada ingin menambahkan silahkan. Jadi alhamdulillah ala kulli hal justru dengan mempersiapkan materi ini walaupun topiknya mungkin baru diputuskan minggu ini ya Mas Fijil ya. Ala kulli hal jadi saya membaca ulang semua buku-buku yang saya punya, mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya Allah saya akan sampaikan apa yang saya tahu saat ini. Kalau ada tambahan, tafadhol. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena kalau mungkin saya akan banyak menggunakan bahasa Inggris dalam pembicaraannya karena bukan karena masalah sombong atau sebagainya, karena alhamdulillah saya di sini diberi amanah menjadi dosen dan setiap hari saya ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi kalau saya harus berbicara dengan dalam bahasa Indonesia, sometimes saya itu harus berpikir kata yang tepatnya itu apa ya. Jadi kadang-kadang mungkin saya akan campur dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan juga karena mungkin komunitas Indonesia di sini tidak terlalu banyak ya. Jadi di luar lebih banyak dalam bahasa Inggris kita bicara.
Jadi saya mohon maaf kalau misalnya bukan saya tidak cinta Indonesia, root saya Indonesia, saya tetap cinta Indonesia. Insya Allah saya akan kembali ke Indonesia. Tapi dalam pergaulan sehari-hari saya banyak bicara dalam bahasa Inggris. Jadi topik hari ini insya Allah adalah Bani Israel dari perspektif sirah para nabi. Ya. Sebelum kita membahas masalah itu, ya, saya mau menunjukkan beberapa referensi yang saya gunakan. Ya. Jadi biar jelas ya bahwa apa aja yang saya gunakan ini untuk sebagai bahan materi. Yang pertama adalah buku Stories of the Prophet karyanya Ibnu Katsir. Ini bisa kelihatan nggak bukunya? Ini yang bahasa, nggak kelihatan ya karena ya ini yang bahasa Inggrisnya ya. Oke, yang bahasa Inggrisnya. Nutupin muka saya aja ya, kelihatan deh. Nah, ini Stories of the Prophet karangan Ibnu Katsir, juga yang bukan bahasa Arabnya ya, bahasa Inggrisnya. Saya belum mampu belajar bahasa Arabnya. Kemudian juga kajian sirah para nabi dari Ustadz Firanda, yang khususnya masalah Bani Israel, ada 6 seri. Silahkan itu didengar. Insya Allah akan memberi lebih banyak manfaat dibandingkan omongan saya. Kemudian kajian akidah dan watak Yahudi dari Ustadz Firanda juga. Kemudian kajian Bincang Aqsa dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Felix Xiao. Kemudian buku Atlas of the Prophet and Messengers karangan Sami Ibnu Abdullah dan Ahmad Al-Maghluth. Bukunya ini ya, agak besar nih ya. Atlas, aduh nggak kelihatan nih, kelihatan nggak? Atlas of the Stories, Prophet and Messengers. Ya. Tapi ini tidak banyak yang saya ambil di sini karena kebanyakan dari Stories of the Prophet-nya Ibnu Katsir. Ini hanya beberapa sejarah tentang tempat dan waktu ya. Dan kemudian juga ada sedikit, nanti akan saya menukil beberapa omongan dari kajian serial Ummul Quran dari Ustadz Dr. Saiful Bahri yang saya suka ikuti di sini. Alhamdulillah. Jadi ini adalah referensi yang akan saya gunakan. Oke, jadi ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Ini beberapa prinsip dasar yang saya ingin kita sama agree ya, supaya kita on the same page. Jadi ini bukan prinsip apa yang dari dalam Islam dan sebagainya, tapi ini suatu yang saya pikir penting untuk kita pahami sebelum kita membahas semua materi di belakang ya. Jadi kita semua tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada perkara sekecil pun di seluruh alam semesta yang luput dari aturannya. Tidak ada manusia yang bisa menipu Allah, karena nanti akan ada beberapa cerita yang agak-agak mungkin bagi kita agak-agak aneh ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa menipu Allah dan Allah tidak akan membutuhkan pertolongan manusia. Dan ini satu hal lagi yang penting juga, gemukan sekarang, alhamdulillah. Saya baca juga chatnya ya. Nabi bisa memiliki anak atau keturunan yang durhaka. Nabi juga bisa memiliki keturunan atau anak yang durhaka ya. Kita tahu contohnya Nabi Nuh, ya. Bahkan dari sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam ada keturunannya yang durhaka. Gitu. Jadi tidak semua keturunan Nabi itu adalah anak-anak yang pasti adalah menjalankan Islam dan pasti mulia. Kenapa seperti itu ya, sebagai ujian bagi mereka dan pelajaran bagi kita semua. Ya, jadi itu penting ya. Dan ini juga penting untuk kita terapkan di kehidupan saat ini gitu. Jangan sampai ketika melihat anak Ustadz, ini gimana bapaknya Ustadz lo kayak begini gitu kan ya. Atau malah ngomongin Ustadznya, si Ustadz itu tuh parah anaknya begini, itu parah lagi. Ya jangan seperti itu ya. Nah, para nabi adalah manusia yang mulia, mereka adalah standar biro dari akhlak terpuji. Tidak mungkin mereka melakukan perbuatan yang tercela. Jadi ada beberapa prinsip dasar yang saya pikir penting kita agree upon sebelum kita membahas materi hari ini. Sebelumnya saya mohon juga untuk Mas Moderator, Mas Wijil, ya saya sebagai dosen kalau ngomong kadang-kadang nggak bisa berhenti. Student saya suka komplain. Sorry the time. Oh, saya kadang-kadang kalau ngomong nggak bisa berhenti karena ada terbiasa ngomong ya, jadi dosennya. Gitu. Ya, mohon maaf sebelumnya. Oke. Alright. Kemudian sumber kisah para nabi, kita juga bisa bilang bahwa sumber kisah para nabi adalah kita akan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis.
Dan tentu saja saya bukanlah ahli Quran dan juga bukan ahli hadis. Jadi saya mengambil dari buku Stories of the Prophet, dan tapi saya juga cross reference kepada Al-Quran mostly gitu ya, karena dan mungkin beberapa hadis. Dan juga kita mungkin mengambil beberapa source dari kisah Israiliyat ya, sebagai pelengkap dengan cara tidak melanggar akidah Islam dan tidak melanggar beberapa prinsip dasar yang saya sebut sebelumnya ya. Jadi kisah Israiliyat ini sebagai pelengkap saja. Gitu. Karena beberapa itu dimasukkan dalam bukunya Stories of the Prophet-nya Ibnu Katsir juga. Gitu. Saya tidak akan mengambil dari kisah Israiliyat yang tidak tertulis di sana atau tidak diucapkan oleh ustadz-ustadz yang ceramah-ceramahnya saya dengar seperti yang saya tuliskan di slide sebelumnya. Nah, Bani Israel. Oke. Bani itu apa ya? Kalau dosen ya nanya-nanya gini nih. Siapa yang namanya apa ya? Siapa yang tahu artinya Bani itu apa, Bani? Keturunan. Keturunan. Bagaimana dengan Israel? Keturunannya Nabi Israel. Nabi Israel. Oke, jadi Israel itu nama nabi gitu ya. Oke. Ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub. Oke. Jadi, nah, sebelum kita membahas tentang Bani Israel, saya mau juga mengedepankan hal ini. Jadi bahwa kenapa kita penting mempelajari para nabi gitu sebelum kita masuk pada Bani Israel. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-111, ayat terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana haditsai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. There was certainly in their stories a lesson for those of understanding. Never was the Quran a narration invented, but the confirmation of what was before it, and a detailed explanation of all things, and guidance and mercy for a people who believe. Jadi dari semua kisah para nabi itu ada pelajaran. Dan pelajaran ini harus kita ambil. Jadi Al-Quran itu tidak pernah dibuat, tidak pernah ditulis oleh orang, itu adalah murni kalam Allah. Dan Al-Quran itu adalah konfirmasi atas apa yang sudah diturunkan sebelumnya. Atau menjelaskan semua permasalahan. Atau juga merefute tulisan-tulisan yang ada di skriptur sebelumnya sudah melenceng. Ya. Dan ini adalah untuk guidance, untuk hudan, ya, untuk kita semua, dan mercy untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, Bani Israel seperti tadi siapa yang bilang, Kang Amri ya, bilang ya. Bani itu adalah artinya keturunan. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Tapi kita akan membahas hal ini ya. Ini satu yang saya dengarkan dari Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi Bani itu keturunan. Jadi kalau anak itu ibn, kan? Anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu binti. Kalau gabungannya itu berarti keturunan. Ya, keturunan. Israel itu adalah nama lain Nabi Yakub. Tapi juga ada arti lain yang diturunkan ya, nama lain yang diturunkan yang Israel itu artinya ada lagi, bukan cuma nama lain dari Nabi Yakub. Kita akan lihat dalam beberapa slide berikutnya. Oke, Bani Israel. Saya akan mulai langsung dari cerita dari Nabi Nuh ya. Jadi slide-nya akan dalam beberapa slide kita akan bahas tentang beberapa nabi dan kita coba lihat pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan nabi itu dan mungkin juga kaum Bani Israel yang hidup saat itu. Nabi Nuh itu hidup kira-kira dari tahun 4000 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah bapak para nabi. Kenapa ini saya masukkan ke dalam kisah Bani Israel? Karena nanti di bagian keduanya ini akan saya tuliskan tentang anak-anaknya. Jadi Nabi Nuh itu adalah bapak para nabi. Jadi walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima nubuwwah wal kitab. Faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Jadi Allah berkata bahwa indeed we sent forth Noah and Abraham
and established in their line prophecy and the book. Jadi sudah diberi nubuat bahwa keturunan dari Nabi Adam itu akan menjadi nabi dan akan diturunkan kitab-kitab kepada mereka. Nah, tapi selanjutnya dikatakan, then some of them embrace the guidance and many of them are weak. Jadi beberapa dari mereka itu muhtad ya, masih menjalankan tauhid. Tapi wa katsirun minhum fasiqun. Jadi kebanyakan dari mereka unfortunately kebanyakan dari mereka itu menjadi orang fasik. Ya, kebanyakan dari mereka menjadi orang fasik. Nah, saya nggak mau bicara banyak tentang Nabi Nuh. Kita tahu bahwa anaknya Nabi Nuh ada yang tidak mau ikut di perahu ya. Beberapa hikayat menceritakan namanya Kan'an, tapi tidak ada sumbernya di Al-Quran juga itu Kan'an. Setelah banjir besar ini, Nabi Nuh memiliki 3 orang anak. Yang pertama itu adalah Shem atau Sam. Yang kedua adalah Japheth. Yang ketiga adalah Ham. Shem atau Sam itu yang kemudian akan menjadi leluhurnya orang-orang di Middle East. Arab, Israel, Assyria, Persia, Romawi. Itu adalah Shem. Dan Japheth itu nanti akan menyebar ke Asia, kayak kemudian ke Indonesia ya. Insya Allah ya ke Indonesia ya. Dari Nuh ya. Dari ke Asia kemudian. Kalau Ham itu yang ke Afrika. Ya, ke Afrika. Nah, Shem itu dikatakan dalam hikayat Israiliyat adalah juga pendiri raja pertama ya, pendiri raja pertama di Yerusalem. Shem atau Sam, dan ini adalah sebetulnya asal kata dari suku Semit ya. Jadi Shem itu jadi kayak leluhur dari orang-orang di Middle East. Gitu. Saya nggak mau bicarakan tentang masalah antisemit dan sebagainya, tapi bisa jelas bahwa sebetulnya orang-orang Arab, Israel, Assyria, Persia, Romawi itu semua adalah satu turunan dari Shem. Ya, dari Shem itu. Okay. Nah, setelah Nabi Nuh, saya akan menceritakan Nabi Ibrahim. Apakah dari Nabi Nuh langsung Nabi Ibrahim? Tentunya tidak ya. Ada Hud, Saleh, ya, itu adalah nabi-nabi lain sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diperkirakan hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ya. Dari 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Bagi yang datang terlambat mungkin bisa melihat slide-nya nanti aproksimasi ini bukan saya ngambil dari mana-mana ya, dari buku tadi yang Stories of the Prophet, bukan Stories of the Prophet, yang Atlas of Prophets and Messengers ya. Nah, ini ada hal yang menarik dari Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bisa dikatakan adalah sumber dari 3 agama besar dunia ya. Jadi semua agama Abrahamic religion itu, Islam, Kristen, dan Yahudi itu bersumber dari Nabi Ibrahim. Nah, dalam Nabi Ibrahim, saya hanya meng-highlight satu ayat ini dalam Al-Quran. Al-Quran Al-Baqarah ayat 132. Ini sebelumnya maaf, kalau dalam beberapa slide ini saya tidak menyebutkan Al-Quran ayatnya, tapi hanya menuliskan artinya saja, karena keterbatasan tempat ya. Sebab yang saya tahu kalau kita menuliskan Al-Quran, sebaiknya hurufnya Arabnya juga harus tulis, kemudian baru artinya. Tapi karena keterbatasan tempat, banyak yang saya tidak tulis ya, cuma artinya. Tapi mungkin bisa dilihat di Al-Quran ayatnya. Ayat Al-Baqarah ayat 132, Allah berkata, and Abraham instructed his sons to do the same, and so did Jacob, saying, "Oh my sons, indeed Allah has chosen for you this religion. So do not die except while you are Muslims." Nah, dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim memberi instruksi kepada Banihi. Bahwa dalam ayatnya bisa dicek itu adalah Banihi. Ya, Nabi Ibrahim memberi instruksi kepada Banihi, yang artinya ada keturunan-keturunanku. Keturunan-keturunanku. Sungguhnya Allah telah memulai untuk kamu agama ini. Jadi jangan meninggal kecuali kamu adalah seorang Muslim. Menginstruksikan kepada Banihi dan juga pada Nabi Yakub untuk menginstruksikan itu kepada Banihinya juga.
Jadi nanti akan kita lihat, kalau misalnya kita lihat Al-Baqarah ayat ke-133-nya, itu adalah tentang Nabi Yakub memberi instruksi kepada Banihi, kepada kaumnya. Pada kaumnya ketika Nabi Yakub akan meninggal. Nah, seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim itu memiliki 2 orang istri ya. Yang kita tahu umumnya memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua adalah Hajar. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Nah, tapi dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karang Ibnu Katsir dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki 2 orang istri lagi. Saya dulu pernah mendengar bahwa Nabi Ibrahim istrinya bukan cuma 2, ada beberapa. Tapi tidak ada yang menuliskan dan saya belum pernah membaca hal itu ya. Dan terus terang saya juga belum pernah baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu saya mendapatkan ini dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Jadi dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karang Ibnu Katsir dikatakan bahwa Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri lagi. Yang pertama namanya Qanturah, yang kedua adalah Hajun. Yang pertama Qanturah dan 2 Hajun. Pertama kan Sarah, kemudian Hajar, kemudian Qanturah dan kemudian Hajun. Nah, di Qanturah ini katanya dikatakan bahwa kemudian akan menjadi melahirkan orang-orang yang akan mendirikan kerajaan Campa, kerajaan Melayu dan kerajaan Jawa. Ya, tapi ini masih catatan aja ya, karena masih banyak orang yang meragukan hal itu gitu ya. Tapi itu dikutip di kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir ya, bahwa Nabi Ibrahim punya 2 istri lagi. Nah, anggaplah ini adalah suatu hal yang benar, maka ini bagi kita adalah suatu hal yang penting ya. Karena Nabi Ibrahim menginstruksikan kepada anak-anaknya, Banihi. Dan itu kemudian di situ ada Qanturah. Qanturah itu yang kemudian akan jadi orang Indonesia ya. Dari Qanturah itu kemudian akan jadi orang Indonesia. Jadi itu udah langsung kepada kita sebagai orang Indonesia bahwa ya tidak langsung ya, maksudnya setelah berapa abad, puluhan abad keturunan ya. Bahwa kamu Allah udah memilih untuk kamu agama ini, agama Islam ini. Jadi kamu jangan mati kecuali kamu orang Muslim. Tapi tentu saja seperti yang di cerita Nabi Nuh sebelumnya, bahwa keturunan dari Nabi Nuh itu diberi nubuat, diberi kenabian dan kitab. Ya kan dibilang faminhum muhtad, beberapa adalah menjalankan tauhid, wa katsirum minhum kafirun fasiqun. Jadi tapi kebanyakan sayangnya menjadi orang kafir. Ya, Nabi Ibrahim memiliki, tapi kita sekarang mungkin bisa stick kepada 2 orang istri itu. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua adalah Hajar. Tapi kita juga akan lebih fokus kepada Sarah, karena dari Sarahnya kemudian akan lahir Nabi Ishak. Nah, untuk cerita Nabi Ishak dan Nabi Yakub, saya akan mengambil ada 2 versi ya. Saya akan ceritakan 2 versi. Yang pertama adalah versi yang berdasarkan cerita Israiliyat, yang menurut Perjanjian Lama, yang dari kitab Stories of the Prophet. Dari di kitab Stories of the Prophet dikatakan bahwa Nabi Ishak memiliki 2 orang anak. Ya. Nabi Ishak memiliki 2 orang anak. Yang pertama namanya Esau, yang kedua adalah namanya Yakub. Nah, Esau ini dikatakan suka berburu, kuat, dan disayang oleh Nabi Ishak. Sementara Yakub itu disayang oleh ibunya, Rifka. Kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa sananya adalah Rebeka, Rif sama F sama Ba itu kan dekat. Dan kalau bahasa sekarangnya itu Rebeka. Jadi Rebeka ya. Kalau bahasa sekarangnya Rebeka. Dulu Rifka atau Ribka. Nah, saya mau bilang ini adalah cerita dari berdasarkan Israiliyat ya, Perjanjian Lama. Nah, dikatakan bahwa di akhir masa tuanya Nabi Ishak itu buta. Nabi Ishak itu buta dan minta anak-anaknya Esau untuk mempersembahkan makanan agar dia bisa memberikan kenabian kepada Esau. Nah, kita harus stop di sini ya. Dalam Islam, Allah lah yang memberikan kenabian. Jadi tidak bisa seorang nabi memberi kenabian kepada orang lain. Tidak bisa memberikan seorang nabi memberikan kenabian kepada orang lain. Bisa berdoa, bisa, tapi tidak ada yang bisa mendoakan seperti itu. Kecuali satu ya. Kecuali satu setahu saya ya, Nabi Musa meminta Harun untuk menjadi nabi ya. Nah,
Jadi ceritakannya Nabi Ishak sudah buta, sudah tua, sudah buta, dan dia mewariskan kenabiannya kepada anaknya. Ya, dalam Islam itu tidak ada bapak Nabi mewariskan kenabian kepada anaknya ya. Beliau berkata kepada Esau untuk pergi berburu, mendapatkan binatang kambing, kemudian disembelih, kemudian dimasak agar dimakan, kemudian Nabi Ishak akan berdoa ya untuk meminta kenabian ya, gitu. Atau berdoa atau memberikan kenabian kepada Esau ini. Nah, saat itu katanya dikatakan bahwa ya Rifka itu atau Rebeka atau Ribka mendengar omongan seperti itu. Dan karena beliau lebih sayang kepada Yakub, beliau bilang ke Yakub, kamu bisa nggak sembelih kambing, nanti akan saya masak, kemudian nanti kamu pura-pura menjadi Esau untuk menipu Nabi Ishak. Ya. Jadi, tapi bagaimana? Esau itu berbulu katanya, sedangkan dan saya kecil, nggak ini katanya. Terus katanya sudah kamu pakai baju bulu domba, jadi ada bulu-bulunya gitu. Itu. Kemudian pakai bajunya Esau untuk menghadap kepada Nabi Ishak. Nah, ini satu yang harus kita berhenti lagi di sini, bahwa tidak mungkin seorang nabi melakukan perbuatan tercela ya. Iya, Esau dan Yakub itu kembar. Tapi Esau itu lahir duluan ya. Jadi kakak ya bagi Yakub ya. Jadi tidak mungkin nabi melakukan perbuatan tercela. Kalaupun begitu, masa Allah bisa ditipu sih? Allah nggak bisa ditipu lah. Ya. Entah pengertiannya salah atau bagaimana, atau mungkin Allahnya memang bukan the one and only, the unique Allah ya. Jadi terus terang waktu saya membaca hal ini dulu, saya tuh kaget ya. Kok bisa melakukan ini ya? Kok bisa melakukan hal seperti ini? Katanya Nabi gitu ini ya. Tapi ya kemudian kita lihat bahwa ini adalah source-nya dari Perjanjian Lama ya. Itu ada di kitab-kitabnya itu. Dan untuk referensinya bisa dilihat ya di kitab Stories of the Prophet, jadi ayatnya berapa, pasalnya berapa dari Perjanjian Lama yang diambil itu ya. Nah, kemudian Esau datang, kemudian merasa tertipu, beliau mengadu kepada Nabi Ishak, kemudian Nabi Ishak berdoa juga kepada Esau, tapi masalahnya kenabiannya sudah diberikan ya kepada Yakub. Nah, kemudian Esau marah dan akan melakukan kekerasan kepada Yakub. Nah, dari situ ibunya Yakub atau istrinya Nabi Ishak, subhanallah ya, ini suami istri tapi kok memplot seperti ini gitu. Suami istri Nabi berkata kepada Yakub, kenapa kamu enggak ke tempat pamannya Laban? Ya, ke tempat pamannya Laban. Laban di sana bertemu dengan Laban, Nabi Yakub. Nah, Laban ini memiliki 2 orang anak. Pertama namanya Leah atau dalam bahasa Arabnya Layah, dan adiknya itu Rahil atau Resel. Nah, katanya bahwa Resel itu dua-duanya cantik, tapi Resel itu lebih cantik dari Leah. Cantik itu relatif ya, tapi dikatakan bahwa adiknya itu lebih cantik dibandingkan kakaknya. Nah, Laban Yakub katanya mau menikah dengan adiknya, dan dikatakan oleh Laban bahwa kamu harus kerja dulu 7 tahun ya, katanya untuk mendapatkan itu. Tapi ternyata pas lagi pernikahan tertipu, yang diberikan yang lain gitu ya. Nah, Nabi Yakub marah, tapi diminta lagi untuk mendapatkan Rasul. Again, kalau yang baru datang ini dari cerita Israeliat ya. Nah, ini kemudian ada cerita dari mereka itu kemudian ada lahir anak-anak ya. Layah itu melahirkan ada Ruben, Simeon, Levi, and Judah. Ya. Dari Rahil itu Yusuf dan Benyamin. Tapi Rahil Rasul itu melahirkan Yusuf dan Benyaminnya lama ya. Jadi karena Rahil nggak bisa punya anak, kemudian beliau katanya memberikan budaknya kepada Nabi Yakub, namanya Bilhah. Dari situ punya anak. Dan kemudian ada drama juga nih, cemburu istrinya ini Layah cemburu bahwa budaknya dari Rahil punya anak, dia juga memberikan budaknya bernama Zilpah kepada Nabi Yakub, sehingga akhirnya semua anaknya total ada 12 ya.
Tapi di sini ada satu perbedaan bahwa di sini ada satu anak perempuan namanya Dinah ya, yang dia ada cerita Israel ya. Nah, ketika Nabi Yakub akan pulang ke tempat Nabi Isa, katakan bahwa Laban akan memberikan agree bahwa akan memberikan semua domba atau kambing yang lahir tahun ini kepada Nabi Yakub. Tapi kemudian karena Yakub mungkin masih balas dendam dulu disuruh kerja tapi ditipu, Yakub kemudian menipu Laban sehingga mendapatkan banyak sekali domba, sapi dan kambing dan sebagainya. Kemudian singkat kata Nabi Yakub bisa berdamai dengan kakaknya setelah memberi banyak hadiah dan sebagainya. Nah, ini bisa lihat banyak drama seperti ini ya. Dan tapi satu hal yang paling kita harus perhatikan adalah ketika Nabi Yakub pulang ke Baitul Maqdis di satu pegunungan, Nabi Yakub pernah bergumul ya, atau kalau Ustadz Adi Hidayat bilangnya smackdown dengan seorang. Orang itu bilang, namamu sejak saat ini tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Oke. Dan engkau menang. Nah, dan engkau menang ini yang menjadi masalah. Bergumul sama Allah bisa ya, bergumul lawan Allah ya. Itu ada di kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Jadi bisa dicari juga di internet ya. Dan menurut Ustadz Adi Hidayat, dia juga sudah melihat tafsirnya dan arti-artinya. Mungkin ada yang bilang, oh ini bukan Allah sebetulnya gitu ya. Tapi kata Ustadz Adi Hidayat juga itu sudah jelaskan di sana. Jadi memang artinya memang Nabi Yakub dikatakan bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Dan ini adalah berbahaya, nggak bisa kita terima. Ada manusia bisa bergumul smackdown sama Allah, KO. Jadi mungkin inilah penyebab dari kesombongan mereka. Dikatakan juga bahwa nama Yakub artinya seorang penipu ulung, subhanallah. Ya, Nabi Yakub artinya seorang penipu ulung. Kini diganti namanya menjadi Israel, yang artinya bergumul dengan Allah. Itu, ya, subhanallah ya. Kita tidak ada hal seperti ini dalam Islamnya. Nah, ini adalah versi yang cerita Israiliyat, bisa dilihat di Stories of the Prophet. Nah, kemudian saya akan mengedepankan cerita yang dari source Islam ya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan Allah berkata bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinu wa dzalimun li nafsihi mubin. And we bless him and Isaac among the offspring of the two. Okay. Some did good and some plainly wrong themselves. Jadi again seperti yang ayat sebelumnya katakan bahwa beberapa dari mereka itu benar ya, muhtad, muhsin ya, melaksanakan tauhid, dan muhsin itulah orang-orang yang membuat hal kebaikan hasanah. Tapi some plainly mubin itu jelas ya, nyata ya. Some plainly wrong themselves. Mereka benar-benar melakukan kesesatan yang nyata, bisa dikatakan begitu. Nah, cerita ini saya ambil dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi Nabi Ishak memiliki dua anak kembar. Yang pertama namanya Ais, dan kedua adalah Yakub. Nah, mereka itu anak kembar. Ya namanya anak kembar atau anak laki-laki ya, dua. Pasti yang punya anak laki-laki tahulah ya, mereka sering berantem atau bagaimana ya. Jadi untuk mungkin agar mereka itu bisa saling kedepannya akan saling membantu, Nabi Ishak melihat bagaimana bakat mereka. Kemudian dipisahkan. Ais atau Esau itu dikirim ke Romawi karena mungkin punya bakat untuk memimpin tata negara. Sementara Yakub dikirim ke kakek dari sisi ibu, Napaktilas ke tempat Nabi Ibrahim untuk belajar. Karena Nabi Yakub lebih kepada agama religius. Jadi Napaktilas kepada tempat kakeknya ya. Di sana Nabi Yakub bertemu dengan pamannya yang namanya Laban, atau dalam beberapa hikayat juga Laman, ba sama mim itu kan dekat juga di mulut, Laman, ditawari oleh pamannya untuk menikah dengan anak gadisnya. Anak gadisnya ada dua, jadi yang pertamanya Layah, yang kedua adalah Rahil. Nah, mungkin Nabi Yakub karena dulu juga dia dari
kembar dengan Ais gitu ya. Dia tidak mau ada ketidakadilan kepada dua orang anak gadis ini, kepada dua orang anak pamannya. Akhirnya Nabi Yakub menikahi keduanya. Ya, nggak ada lah trik-trik dari Laban ya kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub menikahi keduanya dan saat itu belum dilarang di syariah ya. Saat itu belum dilarang di syariah Islam. Ya, menikahi dua kakak adik. Nah, dari Leah mendapatkan Robin, Samaun, Levi, Yehuda, Issachar, dan Zabulun. Dari Rahil mendapatkan Yusuf dan Benyamin. Nah, kemudian Nabi Yakub setelah berapa lama akan kembali kepada tempat Nabi Ishak, kepada bapaknya. Nah, karena akan pergi, pamannya kemudian memberi hadiah asisten rumah tangga kepada kepada Layah, ya, namanya Zalfah, dan untuk Rahil, Balhah namanya. Diberi 2 pembantu rumah tangga, asisten. Nah, karena mereka bukan mahram, ya, akan sulit ya bagi Nabi Yakub yang soleh, yang menjaga kemuliaannya, untuk berdekatan dengan orang-orang yang bukan mahram ini ya. Jadi kemudian wanita-wanita ini pun dinikahi oleh Nabi Yakub. Ya, dari masing-masing itu melahirkan 2 orang anak. Nah, untuk mengenai Israel, ya, untuk mengenai kata Israel, Israel itu kalau dalam bahasa Arab bisa dibagi dari 2 kata ya, Isra dan Il. Ya. Il atau Elai itu dari Allah, ya, dari Allah. Jadi, makanya kalau kita sering mendengar namanya Daniel, Samuel, ya kan? L-nya itu Allah, gitu kan. Immanuel, gitu kan. L-nya itu Allah. Immanuel beriman kepada Allah. Gitu kan. Beda ya kalau kita Islam depan ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, ya. Abdu. Ya. Nah, ini Elai itu dari Allah. Ya. Isra itu diturunkan dari abdi, hamba. Nah, saya bukan orang ahli bahasa Arab gitu ya, jadi saya nggak tahu ini dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi salah satunya mungkin kalau misalnya kita ingat ayat pertama surat Al-Isra, ya, ya kan? Ya, jadi asra ibadi, ya kan? Jadi diturunkan dari kata abdi, kata Nabi Ustadz Adi Hidayat. Nah, jadi kalau Israel itu artinya sebetulnya Abdullah, hamba dari Allah. Abdullah, dan gelar yang paling tinggi yang diberikan dari Allah kepada hambanya adalah ya Abdullah, Ibadur Rahman. Ya. Itu adalah gelar tertinggi yang bisa diberikan Allah kepada hambanya. Jadi singkat kata Israel itu adalah gelar bagi hamba yang sangat taat dan sering bangun malam. Karena dulu para nabi-nabi Bani Israel adalah nabi-nabi yang termasuk paling sering bangun malam, sangat taat dan bangun malam dan berdoa pada Allah. Nah, bagaimana dengan Bani Israel dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, Bani Israel banyak disebutkan, tapi Bani Israel itu tidak kepada orangnya, tapi lebih kepada perilakunya. Dalam banyak ayat di Al-Quran, Allah itu mengingatkan kepada mereka, kamu itu anak orang soleh. Kamu keturunan para nabi. Jadi keturunan orang-orang yang diberi petunjuk. Masa sih kamu lakukan ini? Ya. Misalnya kalau kita bilang ke anak haji ya, nakal gitu. Bapak lu tuh haji. Insaf dong. Bapak lu tuh haji kok nggak sholat gitu kan. Malu dong ya gitu. Ya gitulah katanya. Nah, saya menuliskan 2 versi ini cuma kita supaya membandingkan kisah dari Manhaj Source Islam dengan yang sebelumnya. Bukan untuk maksud mencela, bukan untuk maksud apa, tapi untuk sebagai pelajaran bagi kita sehingga kita bisa ke depannya memegang apa yang benar ya. Oke, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, dari situ kemudian Nabi Yakub juga ada beberapa kisahnya dituliskan dalam Al-Quran ya, dan kebanyakan yang dituliskan dalam Al-Quran adalah cerita tentang Nabi Yakub yang berhubungan dengan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf bercerita kepada bapaknya Nabi Yakub tentang mimpinya ya, mimpinya di mana dia ada 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Dan
Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf untuk jangan mengatakan hal itu kepada saudara-saudaranya, karena mungkin saudaranya akan hasad ya, akan benci. Nah, Nabi Yakub itu sendiri tahu bahwa later ketika Nabi Yusuf sudah dibuang, Nabi Yakub itu tahu bahwa beliau sering dibohongi oleh anak-anaknya. Tapi beliau itu mengatakan ada ayatnya kalimat yang sangat saya mau highlight di sini adalah Nabi Yakub berkata fasbir sabran jamila. Ya. Jadi fasbir sabran jamila ini juga ada surat apa? Muzammil ya, surat Al-Muzammil. Fasbir sabran jamila. Jadi Surat Yusuf. bersabarlah. Ya, surat Yusuf ya, surat Yusuf surat 12. Dan ada juga surat Muzammil ya. Surat Yusuf ada fasbir sabran jamila. Jadi bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kesabaran yang indah itu sebenarnya apa ya? Sabaran yang enggak nulis-nulis di Facebook. Oh, saya dapat musibah kayak gini apa sebagainya, enggak ke sosial media ya curhat. Fasbir sabran jamila itu curhatnya kepada Allah. Ini mungkin kalau lihat slide saya ini agak kepotong-potong ya, karena saya ingin beri summary aja. Kemudian dalam ketika anak-anaknya Nabi Yakub akan masuk ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan, Nabi Yakub berkata kepada mereka untuk masuk ke kerajaan Mesir dalam pintu gerbang yang berbeda. 15 menit lagi, aduh masih banyak ini, masih panjang ini saya. Setengah jam bisa nggak? Belum Nabi Musa, belum seru. Ya, saya akan percepat ya. Ya, bisa nggak apa-apa. Oke. Jadi memberi nasihat kepada anak-anaknya untuk masuk pintu gerbang yang beda untuk menghindari hasad, ya menghindari hasad. Ya. Jadi, maaf kalau misalnya saya backgroundnya banyak ini ya, karena terus terang ketika saya bilang, aduh ini banyak sekali Nabi ini mulia sekali ceritanya, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil sebetulnya ya. Atau mungkin bisa dipotong ya, nanti ada versi selanjutnya. Ya. Nah, ini di akhir ayatnya Nabi Yakub meminta anak-anaknya berjanji untuk tetap mengimani agama Allah. Ya. Yang disampaikan pada bapak-bapak mereka Ibrahim, Ismail dan Ishak. Quran surat Al-Baqarah ayat 133 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf ya. Oke, saya akan mempercepat nih insyaallah nih. Deadline 15 menit lagi harus submit ini. Nabi Yusuf hidup kira-kira tahun 1745 sampai 1635. Nabi Yusuf itu diabadikan dalam Al-Qur'an ya sebagai salah satu nama surat ya. Coba sekarang saya mau tanya nih. Udah telat masih mau nanya-nanya. Dalam Al-Qur'an ada berapa nama surat yang namanya nama nabi? Tujuh Berapa? bukan? Hah? 7. 7 enggak. Sedikit lagi. Yusuf, Muhammad, Hud, Saleh, Ibrahim. surat Hud, ya. Surat Nuh, Hud, Ibrahim, Yunus, Yusuf, Muhammad. 6. Cuma 6 ya. Ada 6. Ada 6 surat yang dia nama nabi yang diabadikan menjadi surat di Al-Qur'an. Nah, ini surat Yusuf ayat 1-5 dikatakan Alif Lam Ra, these are the verses of the clear book. Indeed, we have sent it down as an Arabic Quran that you might understand. We relate to you, O Muhammad, the best of stories. In what we have revealed to you of this Quran, although you were before it among the unaware. Karena nggak tahu ya Nabi Muhammad SAW, karena itu jalurnya Nabi Israeliat ya. When Joseph said to his father, "Oh my father, indeed I have seen in a dream 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrating to me." He said, "Oh my son, do not relate your vision to your brothers, or they will contrive against you a plan. Indeed, Satan to a man is a manifest enemy." Nah, dikatakan bahwa ayat surat Yusuf ini diturunkan di Mekah, di Makkiyah ya, surat Makkiyah diturunkan di Mekah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedih. Rasulullah SAW sedih karena apa? Karena kabilahnya memusuhi beliau. Paman-pamannya memusuhi beliau. Ya. Nah, diturunkan surat ini dikatakan,
Yusuf itu yang Musi bukan cuma paman-paman, saudara kandung. Nah, jadi Rasulullah SAW diturunkan ayat ini untuk melift ya moral Rasulullah SAW bahwa Nabi Yusuf itu dulu mengalami ujian yang sama dan bahkan mungkin lebih berat karena saudara kandung sendiri ya yang menguji Nabi Yusuf. Dan dalam satu hadis dari riwayat Ibnu Umar, Sahih Bukhari, katakan bahwa the Prophet peace and blessing upon him said, the nobleman, son of nobleman, son of nobleman, son of the nobleman. That was Joseph, Yusuf, son of Jacob, son of Isaac, son of Abraham. Upon them be peace. Bayangkan Nabi Yusuf itu anak Nabi Yakub, anak Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim langsung. Jadi benar-benar anak orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anak mulia. Jadi Nabi Yusuf itu adalah orang, masya Allah adalah nabi yang sangat mulia posisinya. Ini again cerita summary dari Nabi Yusuf. Kita tahu bagaimana beliau dibuang ke sumur. Beberapa saudaranya berkomplot untuk membunuh, tapi kemudian decide untuk buang ke sumur. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka hasad ya, karena mereka iri. Karena mereka merasa bahwa Nabi Yusuf itu disayang oleh Nabi Yakub. Padahal itu adalah pandangan dari anak ya. Kita mungkin dulu waktu kecil masih punya anak kan ya. Masih kecil kan masih anak, kita ngiri sama kakak-kakak kita, sama adik kita. Kok lebih sayang sih sama bapak kita sama ibu ya. Padahal kita ketika sudah jadi bapak, kita nggak ini ya, kita berusaha melakukan adil ya ke semuanya. Jadi itu ada perspektif dari mereka, 10 orang itu merasa Yusuf disayang oleh bapaknya. Jadi mungkin katanya, kalau Yusuf dibuang, cinta dari bapak itu akan kepada kita gitu ya. Nah, singkat cerita kemudian mereka itu Nabi Yusuf dibuang, kemudian dijual menjadi budak dengan harga 12 dirham kalau nggak salah. Ya kita lihat ya. Dibuang ke sumur dan dijual sebagai budak ya. Nah, kemudian di sana yang dibeli, kemudian diangkat jadi pembantu anak angkat Al-Aziz, Perdana Menteri Raja Mesir. Raja nih. Raja Mesir di sana merupakan raja. Saat itu Mesir dikuasai kaum Hyksos, di mana pemimpinnya bergelar raja, bukan Fir'aun. Jadi bukan kaum yang lain ya. Jadi waktu itu Mesir adalah raja ya pendirinya, penguasanya, bukan Fir'aun. Ya. Nah, kemudian later ada kasus di mana Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz ya. Nah, saya mau cerita lagi di sini tentang digodanya oleh istri Al-Aziz. Jadi waktu itu Nabi Yusuf masih muda ya. Masih muda. Kalau kita masih muda, hormon kita masih tinggi ya. Nah, bayangkan ketika ada seorang perempuan yang cantik, berkuasa, ya, dia berkuasa, kaya, gitu, ya, berkuasa, kaya, gitu kan ya. Mau sama kita nih, yang orang yang jomblo, miskin, masih ngekos di mana, makanannya di mana, di belakang, dekat kebun binatang. Ya. Bayangkan ada wanita kaya, cantik, berkuasa, pengen sama kita, gimana? Itu ujian nggak mudah, itu berat itu. Dan bukan cuma itu, istri Al-Aziz itu mengunci semua pintu. Ya, mengunci semua pintu ya. Dalam ayatnya itu dikatakan menguncinya bukan cuma sembahyang mengunci, karena kata yang dipakai itu waghollaqatil gitu ya. Waghollaqatil dikatakan. Ini saya ngutip dari Ustadz Saiful Bahri ya. Jadi bukan cuma sekedar ngunci. Kalau kita mau keluar rumah, kita tuh ngunci terus kita pintunya kita giniin ya. Kita coba jedik-jedik ngunci enggak nih. Double check gitu ya. Itu dulu istri Al-Aziz melakukan lebih dari hal itu. Semua pintu dikunci, di make sure itu lock gitu ya. Dalam katanya aja waghollaqatil itu benar-benar pokoknya nggak bisa dibuka lagi gitu. Dibayangkan anak muda kita, ada perempuan cantik, kaya gitu ya, berkuasa atas kita, terus kita di kamar berdua gitu, udah aman, udah dikunci semuanya nih. Ya kan? Itu godaan yang sangat berat ya. Godaan yang sangat berat. Bahkan Nabi Yusuf pun berkata bahwa kalau tidak mendapat bimbingan dari Allah, beliau sendiri tidak tahu apa yang terjadi ya. Jadi makanya salah satu nikmat, salah satu golongan yang akan dinaungi Allah di hari kiamat itu adalah adalah laki-laki yang menolak ini ya,
advance dari perempuan yang berkuasa ya, seperti Nabi Yusuf. Nah, kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Sebetulnya waktu itu ada keluarga dari istri Al-Aziz. Dalam beberapa kisah dikatakan namanya Zulaikha, tapi dalam Islam itu tidak ada disebutkan namanya Zulaikha ya. Nah, waktu itu saudara dari Zulaikha bilang yang tentang masalah di mana dirobeknya dan sebagainya. Kemudian sudah jelas bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Gitu. Nabi Yusuf tidak bersalah. Tapi the doors can listen, ya. The doors can listen. Ya, jadi ceritanya viral tuh. Siapa? Nggak ada videonya, padahal zaman dulu ceritanya gosipnya menyebar ke seluruh Mesir. Gosipnya menyebar ke seluruh Mesir. Orang-orang wanita-wanita di Mesir akhirnya gosip semua. Lu tahu nggak lo katanya. Istri Perdana Menteri kita katanya ngajar-ngajar pembantunya gitu kan ya. Langsung pada gosip kan. Nah, kan ini masalah ini. Istri dari Perdana Menteri ya. Istri dari Perdana Menteri. Seperti itu ya, jadi akhirnya akhirnya supaya namanya tetap clean, Nabi Yusuf dikorbankan, dimasukkan ke penjara. Tapi beliau kemudian di penjara berdakwah, ya, lebih pada berdakwah di penjara, ya, kepada para penghuni penjara. Dan di saat itu di penjara beliau berdakwahnya bukan sebagai orang yang mulia ya, tapi dia bilang ya ayuhas sijni. Ya, jadi ya teman-teman penghuni penjara kita sama-sama nih korban nih di penjara. Gitu. Tahu nggak sih kamu gitu. Dan beliau berdakwah untuk agar para penghuni penjara itu beriman kepada Allah. Ya. Itu sedemikiannya sampai-sampai Nabi Yusuf itu mulia sekali ya. Sampai-sampai banyak orang di penjara itu nggak mau keluar. Saya ntar keluar masuk geng lagi. Saya keluar nanti ketemu orang jahat lagi. Saya di penjara aja deh. Kan ya. Dapat orang soleh ini di sini gitu kan ya. Gitu. Nah, di situ Nabi Yusuf kemudian mentakwilkan mimpi penghuni penjara. Jadi takwil mimpi itu adalah ilmu yang waktu itu sangat sangat populer ya. Gitu. Jadi adalah ilmu yang sangat populer. Kita tahu bahwa mujizat-mujizat Nabi itu biasanya adalah sesuatu yang untuk melawan ya sesuatu yang populer saat itu di masyarakat ya. Jadi mentakwil mimpi adalah sangat dihargai saat itu. Dan kita juga tahu takwil Al-Qur'an itu juga katakan bahwa suatu yang levelnya lebih dibanding tafsir ya. Dulu sahabat yang didoakan Rasulullah SAW untuk bisa mentakwilkan Al-Quran itu satu ya, Ibnu Mas'ud ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu tahu ya, bukan cuma tafsirnya, tapi dia bisa. Ibnu Abbas. Oh Ibnu Abbas ya? Afan. Ya. Oh iya. Jadi doakan untuk bisa mentakwilkan Al-Quran. Nah kembali ke sini, kemudian dia mentakwilkan penghuni penjara, mimpi penghuni penjara. Dan ketika ditakwilkan, satu orang ditakwilkan akan meninggal, akan dihukum, sementara yang satu akan punya pekerjaan di istana ya, di punya istana. Tapi dan Nabi Yusuf itu nitip gitu, kalau kamu keluar nanti bilang-bilang ya, gitu tentang kebersihan nama saya dan sebagainya. Tapi kemudian orang tersebut lupa gitu, atau lupa sampai lama tidak ingat tentang Nabi Yusuf, which is ada hikmahnya juga ya. Karena kemudian pada saat itu raja bermimpi. Sebab kalau misalnya sebelumnya diceritakan Nabi Yusuf bebas, udah cerita sejarahnya, the end of the story, kan ya? Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ditimpa musibah, gitu, ini pelajarannya ketika kita ditimpa musibah, ya kita jangan minta cepet-cepet, nggak salah ya, minta cepet-cepet ya. jadi kalau kita kan nggak sabar, ini kapan lama banget sih kita dapat musibahnya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu bahwa mungkin Allah itu sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Seperti Nabi Yusuf ini ya. Jadi karena orang itu lupa, kemudian sampai sampai raja bermimpi, dan mimpinya itu aneh. Gak ada orang seluruh Mesir yang bisa mentakwilkan mimpinya itu. Ya kan? Gak bisa yang mentakwilkan mimpinya itu. Kemudian akhirnya sahabatnya itu yang penghuni penjara itu ingat, oh saya punya teman dulu. Gitu. Nah tapi kemudian raja bilang, oh ya coba bawa orangnya ini. Kemudian dikatakan bahwa oh kamu bisa bebas seperti ini sebagainya kalau kamu mau mentakwilkan mimpi raja. Tapi Nabi Yusuf
tidak mau mentauhidkan raja langsung. Nabi Yusuf pengen namanya diperbaiki dulu. Gitu. Jadi Nabi Yusuf pengen namanya diperbaiki dulu. Sebab kalau misalnya dia mentakwilkan mimpi raja, kemudian bisa menjawab pertanyaan itu, kemudian namanya diperbaiki, itu kan bisa bilang, itu kan karena dia sudah ini ya, sudah jadi pemimpin ya. Tapi dia ingin supaya namanya diperbaiki dulu, kemudian setelah namanya diperbaiki, baru mentakwilkan mimpi raja dan mendapatkan pekerjaan. Oke, Nabi Yusuf paling ganteng. Wah, itu ada hadisnya yang salah satunya di kalau nggak salah diriwayatkan di Muslim ya, yang saya tahu baca itu. Jadi Nabi Yusuf itu diberi ketampanan setengah dunia. Setengah dunia. Saya nggak tahu kalau saya berapa, mungkin udah sejutanya gitu kali ya. Setengah ketampanan dunia itu Nabi Yusuf. Tapi ada beberapa lagi riwayat yang dikatakan bahwa setengah ketampanan dunia kecuali Rasulullah SAW. Atau ada yang katakan bahwa itu ketampanan dunia, bukan ketampanan alam semesta gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu ya. Jadi Nabi Yusuf mendapatkan mimpi raja, mendapatkan pekerjaan. Ya, kemudian kita tahu ada masa paceklik. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Berapa menit lagi ya, Mas Wicil? 15 menit lagi nggak apa? Dari tadi 15 menit terus ini. Kalau perlu nanti seri 2 katanya. Ya, ini ceritanya belum Nabi Musa ini ya. Nabi Yusha bin Nun dan sebagainya. Kebanyakan saya bikin materinya kali ya. Nah, kita tahu pada saat itu Nabi Yusuf kemudian menjadi pemimpin dan saat itu beliau meminta supaya dia diberi tanggung jawab untuk mengelola uang ya. Mengelola uang. Nah, karena beliau berkata bahwa saya tahu lah mengatur keuangan gitu dan ini bagusnya lagi Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi. Oh, kamu nanti akan begini. Enggak cuma segitu, enggak. Nabi Yusuf ngasih solusi kemudian. Terus gimana solusinya? Oh, ya ini kamu bikin gandumnya ditaruh, kamu makannya dikurangi sehingga nanti pada saat klik kamu bisa punya makanan gitu. Jadi cuman kamu itu takdirnya miskin, udah ya terima aja. Jadi Nabi Yusuf memberi solusi juga ya. Nah di masa paceklik itu makanan malah berlebihan di tempat mereka ya. Di sekelilingnya tuh semua kekurangan. Ya, jadi bukan cuma Mesir, Palestina juga miskin dan sebagainya karena ada kekeringan. Nabi Yusuf berkata kepada raja, bagaimana kalau kita jual juga nih makanan kepada tetangga-tetangga kita, mereka kurang makanan ya. Nah, kemudian datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Nah, Nabi Yusuf ditanya tuh, kamu berapa bersaudara sih? Nabi Yusuf tahu mereka, gitu ya, siapa. Tapi mereka nggak tahu Nabi Yusuf ya. Mungkin karena Nabi Yusuf sudah berjenggot, gitu ya, udah pakai apa lagi, nggak tahu ya walau alam. Nah, mereka nggak tahu ya Nabi Yusuf. Nah, mereka bisa tanya, mereka berapa saudara? Oh, saya segini saudara. Loh, kamu kok nggak ajak semuanya katanya? Oh ya, satu nggak bisa dibawa. Benyamin kan nggak bisa dibawa ya, karena Nabi Yakub nggak percaya lagi dengan mereka. Oh, kata Nabi Yusuf, kalau gitu tahun depan kamu harus bawa semuanya ya. Kamu 11 orang harus datang. Kalau kamu nggak bawa 11 orang, maka kamu nggak bakal saya kasih. Saya nggak mau bisnis sama kamu. Saya nggak mau jualan sama kamu. Gitu. Nah, tahun berikutnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu ya, semuanya Bani Yakub ya, semuanya itu memohon kepada Yakub bisa nggak Benyamin dibawa. Nabi Yakub nggak mau karena dulu kamu udah dikasih Nabi Yusuf hilang gitu. Yang benar aja gitu. Nabi Yusuf udah kamu bawa memang nggak hilang nggak diamanahin. Akhirnya mau atas ketika mereka sudah berjanji atas nama Allah ya. Mereka berjanji atas nama Allah bahwa mereka akan menjaga Benyamin. Ya. Tapi kemudian ketika pas Benyamin dibawa, Benyamin ditahan ya oleh Yusuf. Nabi Yusuf berkata kepada Benyamin, ya saya ini saudara kamu gitu ya, jangan takut.
Nah, ditahan caranya dengan ini. Jadi kan mereka sudah dapat bahan-bahannya semua, bahan pangannya, tapi di untaknya Benyamin ditaruh ini piala raja ya. Jadi kayak cup emas gitu ya dari raja, taruh sana. Nah, terus Nabi Yusuf bertanya, "Oh, dikatakan diumumkan, oh, ada ini hilang, ada ini hilang." Terus mereka di stop, tanya, "Ada nggak kamu?" "Nggak mungkin, kami bukan orang yang seperti ini." Terus tanya, "Kalau misalnya ada bagaimana?" "Oh, menurut kitab kami, orang yang mencuri itu harus begini, harus begini ya." Itu jelasnya ada di Stories of the Prophet ya. Saya nggak gitu ini melihat detailnya itu, tidak menulis. Jadi harus dihukum ya, yang pencurinya itu. Nah, terus kemudian di untaknya Nabi Benyamin ketahuan, oh ini bagaimana? Sudah, Benyamin harus ditahan. Nah, ketika Benyamin mau ditahan, kakak-kakaknya itu yang 10 orang bilang, oh wajar. Kakaknya dulu juga pencuri. Subhanallah ya. Mereka walaupun sudah begitu, sudah ditolong, mereka bilang kakaknya itu pencuri. Nah, kakaknya which is Nabi Yusuf ya. Gitu. Nah, dalam beberapa hikayat memang dikatakan bahwa Nabi Yusuf memang mencuri makanan ya, mencuri makanan untuk dibagikan kepada orang miskin. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah Benyamin ditahan, kakaknya yang paling tua nggak mau pulang karena takut ketemu Nabi Yakub karena sudah berjanji, yang lain pulang ke Nabi Yakub. Nah, terus katakan seperti itu, kemudian Nabi Yakub menangis sampai sedihnya sampai buta. Nah, kemudian Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Anak-anaknya bilang, "Bapak ini nggak move on." Yang dari dulu Yusuf aja katanya. Nggak ada lah, udah mungkin lama sekali udah hilang, itu nggak ada gitu. Nabi Yakub berkata bahwa Nabi Yakub percaya bahwa masih ada hal ya yang harus dilakukan ya, karena mereka harus bersujud kepada Nabi Yusuf. Ya. Jadi akhirnya Nabi Yakub minta kepada itu anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Gitu. Makanya mungkin salah satu alasan kenapa mereka harus masuk Mesir dari 10 pintu gerbang itu ya, juga untuk mencari kabar tentang Nabi Yusuf. Kata Nabi Yakub, karena kita harus bersujud kepada kepada Yusuf, berarti Yusuf sudah menjadi petinggi nih ya. Jadi mungkin coba cari seperti itu. Dan akhirnya Nabi Yusuf akhirnya tahu bahwa dia itu Yusuf ya. Karena mereka bercerita bapaknya tuh sedih sampai sakit sampai apa sebagainya. Nabi Yusuf luluh hatinya karena ingat untuk apa tadi saya katakan? Saya lupa. Jadi mereka dari seluruh hatinya karena mendengar cerita tentang bapaknya, gitu, tentang bapaknya, dan kemudian akhirnya dia kakak-kakak bertanya, apakah kamu Yusuf? Gitu. Dan Nabi Yusuf berkata, iya saya Yusuf. Dan kemudian mereka mohon maaf kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf memaafkan mereka. Nabi Yusuf nggak dendam ya kepada mereka. Mohon mengampuni mereka, memaafkan mereka, dan berkata kepada mereka untuk mohon maaf kepada Allah. Nah, mereka diminta untuk pulang membawa bajunya, di mana bajunya itu bisa menyembuhkan kebutaan Nabi Yakub. Akhirnya semua keluarga diminta untuk datang ke Mesir, sehingga mimpi Nabi Yusuf terlaksana di mana 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Ada beberapa hikayat yang bilang bahwa ibunya sudah meninggal sehingga itu tidak terlaksana, tapi kita percaya insya Allah itu yang benar adalah 11 bintang dan bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Dan saat itu masih belum apa-apa ya untuk bersujud kepada orang, ya, belum dilarang secara syariah. Nah, dari situlah mulai Bani Israel mulai tinggal di Mesir. Ya, dari situlah mulai tinggal di Mesir. Ini mau dilanjutkan lagi, masih banyak ini masalahnya. Mungkin saya bisa lanjutkan sampai Nabi Musa saja atau bagaimana nih, Pak? Lanjut aja. Kayaknya pada minta untuk lanjut. Jadi ntar ya mungkin sedikit tanya jawabnya nggak? Oh gitu. Oke. Ini maaf nih saya ngambil waktu banyak ya. Maaf sekali nih. Punten, Mas Bambang berapa slide lagi kira-kira?
Slide-nya saya lihat dulu ya. Slide-nya mungkin 15 lagi atau 14 ya. Ini baru setengahnya ini masalahnya. Saya kebanyakan ngomong ini ya. Kayaknya mending 2 sesi ya. Besok lagi, Bang. Sabtu depan. Iya, mending 2 sesi. Setuju, Mas Bambang? Ya terserah. Tafadhol, saya sih nggak masalah ya. Kalau 2 sesi enaknya dipotong di mana, Bang? Nggak tahu ini. Saya next akan Nabi Musa. Habis Nabi Musa masih kemudian ada Yusha bin Nun, kemudian ada sedikit tentang periode Yahudi setelah Yusha bin Nun. Terus kemudian ada penutup gitu ya, food for thought gitu ya. Apa yang harus kita pelajari dari semua rangkaian cerita Bani Israel ini. Mungkin pasnya di sini gitu dipotong atau gimana? Atau setelah Nabi Musa? Mungkin di sini kali ya, karena di sini masih Nabi Yusuf ya masih dekat dengan Bani Israel ya, masih anak-anaknya Nabi Yakub. Gitu. Kalau misalnya Nabi Musa itu sudah periode yang lain udah banyak sekali hal yang mereka lakukan ya. Sebab di sini dikatakan bahwa anaknya Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf memang melakukan beberapa hal yang tidak baik, tapi mereka kemudian juga insaf ya. Dan kemudian dari beberapa anak-anaknya itu nanti akan lahir nabi-nabi ya. Jadi seperti Nabi Musa itu kan lahir dari Levi gitu kan. Gitu. Boleh Mas Bambang mungkin diselesaikan di Nabi Yusuf, nanti insya Allah kita lanjut di minggu depan. Terserah deh. Minggu depan ya? Boleh minggu depan? Iya. Minggu depan dosennya ada nggak? Hah? Jumat saya free Jumat. Saya Jumat free insya Allah. Tapi saya harus tanya istri saya dulu ya, tapi insya Allah saya free. Materi bisa di-share, Bang? Bisa insya Allah. Nah, nanti saya share. Tapi saya share cuma sampai Nabi Yusuf aja ya. Boleh. Tapi masalahnya saya itu kadang-kadang kalau misalnya mengajar, nanti materinya bisa bertambah-tambah lagi. Insya Allah enggak, insya Allah. Apa nambah, kita senang. Oke. Asal uang SKS-nya nggak nambah ya, Bang? Ntar ditambah lagi jadi 3 part, bisa diatur kok. Subhanallah. Okay. Asal ujiannya nggak nambah aja. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Maka kita cukupkan sampai sini dulu ya, sampai Nabi Yusuf. Jadi mungkin insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Mas Wijil, tafadhol Mas Wijil. Jadi mungkin kalau ada yang mau menambahkan atau mau menyalahkan juga ya nggak apa-apa, atau mau berdiskusi silahkan. Ini saya hanya menyampaikan apa yang saya baca, yang saya pelajari. Jadi mungkin tentu saja banyak kekurangannya, karena ya saya ini fakir ilmu. Insya Allah intinya yang saya ingin ucapkan adalah kita tuh ingin belajar mendapatkan lesson learn dari semua story ini. Silakan Mas Wijil. Ya, terima kasih Mas Bambang. Demikian tadi materi part 1 yang disampaikan. Insya Allah part 2 di minggu depan. Iya. Kita ini kita bakar dulu, baru terus. Bertanya, Mas? Oh, bukan. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bambang, jadi sirah dari sejak awal yang insya Allah nanti minggu depan akan dilanjutkan di materi setelah Nabi Yusuf ini. Jadi tadi beberapa kisah-kisah sudah disampaikan bersumber dari Israiliyat dan juga sumber-sumber dari hadis dan beberapa kitab tadi yang menjadi rujukan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung atau lewat chat. Izin berdiskusi dengan narasumber. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ini saya baru mengenal ada
Ukhuwah Muslim ITB 95, jadi baru bisa bergabung. Dan saya tadi juga sempat tertinggal sekitar 20-25 menit. Jadi mungkin sebenarnya sudah disampaikan, tapi saya ingin mengkonfirmasi saja karena saya memang tertinggal. Yang saya belum paham itu adalah mengapa Allah sendiri menggunakan 3 terminologi berbeda ya. Di satu sisi Allah pernah menyebut sebagai orang-orang Yahudi, di sisi lain Bani Israel, di sisi lainnya lagi Ahlul Kitab. Kira-kira ada pesan apa yang ingin beliau sampaikan ya, yang ingin Allah sampaikan kepada kita umat Islam terkait dengan 3 cara penyebutan yang berbeda ini? Karena pasti semuanya merujuk kembali kepada Nabi Yakub dan keturunannya itu kan ya. Terima kasih, itu saja. Ini saya jawab atau bagaimana, atau mungkin ada yang lain mau menjawab? Langsung, Mas Bambang. Ini yang saya tahu aja ya. Tadi Mas siapa ya? Hanya ya. Yudhistira ya? Arya saya, Arya. Oh, Arya Arya, saja. Arya. Oh, ya. Jadi Mas Arya ya, ini saya tahu aja. Ini juga karena saya baru mendengar dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi dalam Al-Quran itu biasanya mereka kalau memanggil orang itu bukan orangnya, tapi melihat kepada perilakunya seperti saya sebutkan di slide-slide awal. Jadi ketika memanggil Bani Israel, Allah itu pengen mengingatkan mereka, kamu itu keturunan orang soleh. Kalian yang keturunan orang soleh. Kenapa sih kamu melakukan ini? Dan itu bukan cuma untuk Bani Israel ya. Jadi panggilan-panggilan kepada umat Islam itu dulu nggak ada di Arab. Ini juga saya mendengar dari Ustadz Saiful Bahri ya, bahwa panggilan seperti ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu nggak ada di Arab, nggak ada. Jadi di bahasa Arab nggak ada, tapi di Al-Quran ada panggilan-panggilan seperti itu. Jadi panggilannya untuk mengingatkan orang kepada sifat atau perilakunya. Jadi ketika ingin diingatkan tentang kelakuan yang kurang baik gitu, dipanggilnya ya Bani Israel, seperti itu. Gitu. Jadi untuk melift mereka, kamu itu anak-anak ini, orang-orang mulia gitu loh. Gitu. Ingat loh, kamu itu dulu anak ustadz gitu loh, kan ya, seperti itu. Kalau untuk Ahlul Kitab ya, mungkin saya bukan orang orang ahli Al-Quran, tapi mungkin kalau dari situ bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa ketika memanggil tentang Ahlul Kitab, mungkin ayatnya selanjutnya itu adalah berkaitan dengan tentang tentang Alkitab ya, tentang orang-orang yang biasa memang tahu tentang ahli kitab gitu loh. Apa yang kamu lakukan tentang ya, mengingatkan mereka, kamu itu orang yang ahli dalam masalah agama gitu, orang yang ahli masalah scripture gitu ya. Kemudian untuk Yahudi ini juga dari ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat yang baru saja semalam saya dengarnya. Jadi Yahudi itu bisa juga dari keturunan Yehuda. Yehuda itu akhirnya terjadi Yahudi. Tapi juga bisa jadi dari kata hadu. Hadu itu kan orang-orang yang diberi petunjuk. Ya ayyuhalladzina hadu. Ya orang-orang yang dapat petunjuk gitu. Jadi Yehuda itu adalah, mana catatan saya lupa itu. Jadi Yehuda itu adalah bukan Yehuda. Yahudi itu adalah kepada orang-orang yang kamu tuh dapat petunjuk dulu tuh. Gitu. Jadi untuk memanggil sifat-sifatnya perilaku itu, sehingga mungkin makna ayat yang selanjutnya itu related untuk yang panggilannya itu ya. Gitu. Ya wallahu alam bisawab gitu ya. Oke, syukron. Oh ya, satu lagi, saya tambahin lagi. Jadi kayak misalnya untuk panggilan orang yang Islam gitu, karena saya sudah mendengar ceramah itu dari Ustadz Saiful Bahri, kan ada ya ayyuhan nas itu kepada orang-orang umum, terus ya ayyuhal insanu, kemudian juga ada ya ayyuhalladzina amanu. Saya cuma pengen share juga di sini bahwa ya ayyuhal insanu itu hanya dikatakan 2 kali ya, dalam Al-Quran.
Dan biasanya ya ayyuhal insanu itu belakangnya itu adalah kalimat yang untuk mengkontradik karena itu perlakuan jelek ya. Itu di surat apa namanya? At-Takwir al-Infitar ya ayyuhalladzina ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Salah satunya ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, itu hanya 2 itu. Ya ayyuhal insanu. Tapi selanjutnya ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada maksud-maksudnya. Dan ilmu saya masih cetek ya, saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Cukup, Mas Arya? Ya, cukup. Terima kasih banyak. Iya. Mungkin yang lain mau menambahkan, Mas Wijil. Saya nggak bisa. Silakan, ada yang mau menambahkan? Mungkin yang saya tahu sedikit tentang ahli kitab, bahwa mungkin terminologi ahli kitab juga memang digunakan untuk hukum-hukum fikih yang terkait dengan ahli kitab, karena dibedakan antara ahli kitab dengan kaum musyrikin. Dalam surat Al-Bayyinah ya, pembagian orang kafir itu ada 2, orang musyrik dan ahli kitab. Orang musyrik itu ya selain yang ahli kitab, selain Yahudi dan Nasrani yang mendapat dikatakan sebagai agama samawi. Mungkin salah satunya yang terminologi ahli kitab, memang nanti ada hukum-hukum terkait yang berbeda. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin jika ada tambahan. Jika tidak, ini ada pertanyaan lewat chat, Mas Bambang, dari Teleni tentang takwil mimpi. Iya, itu juga ada dari Skyfa, itu dari Rizky itu. Pertanyaannya berat-berat ini yang di chat ini. Saya nggak bisa jawab ini ya. Yang ahli fikih silahkan jawab pertanyaannya Rizky. Saya nggak bisa jawab. Ya, saya nggak bisa jawab. Dia silahkan kalau bagi yang bisa jawab, silahkan tafadhol. Silakan. Jika yang lain ada yang ada 2 jadi ya, dari Rizky 1, dari Tehleni 1. Mungkin untuk yang Tehleni saya bisa jawab sedikit ya. Sorry Rizky, saya nggak bisa jawab ya pertanyaannya Rizky. Itu Ustadz aja, Ustadz yang beneran tanya ini Rizky. Untuk masalah mimpi, ya, untuk masalah mimpi. Untuk mimpi bisa dijelaskan tuntunannya dalam Islam. Jadi mimpi bagi Nabi itu adalah mimpi benar ya. Mimpi bagi Nabi itu adalah mimpi yang nyata. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi dalam bentuk mimpi, maka itu adalah hak, maka itu adalah benar, maka itu adalah pasti terjadi. Gitu ya. Tapi kalau mimpi bagi orang Muslim, nah itu ada beberapa tuntunannya ya. Ini juga hanya sedikit yang saya tahu dari berbagai sumber yang saya unfortunately nggak bisa juga ucapkan karena dari ceramah-ceramah yang lain saya juga dengar. Mimpi itu kalau yang mimpi nightmare itu pasti dari setan. Nightmare itu pasti dari setan. Jadi kalau misalnya kita ada mimpi yang nggak baik, maka itu dari setan, sehingga kalau kita bangun, kita disunahkan untuk menghadap ke kiri dan kemudian beristighfar dan kemudian ini ya disebutkan meludah ya. Tapi yang nggak usah meludah banget ya. Kalau dulu kan padang pasir ya, kita tidur di bawahnya pasir gitu, cuh gitu ya. Kalau kita belok kiri, istri kita salah, bisa bahaya gitu, ngadep kiri. Istri cucu, wah. Jadi katanya cuma ini aja simbol lah ke kita kiri istighfar, cucu gitu. Karena mimpi-mimpi buruk itu dari setan. Untuk mimpi yang baik, yang saya tahu bahwa di akhir zaman, jadi mimpi itu adalah mimpi bagi seorang Muslim itu adalah
1/46 kenabian. Ya, mohon dikoreksinya ya teman-teman. Jadi mimpi bagi orang Muslim, mimpi yang baik itu adalah 1/46, ya 46 of kenabian. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari ilham kepada umat Muslim ya, nikmat kepada umat Muslim. Gitu. Dan mimpi yang baik itu tentunya datang dari Allah gitu ya, nggak dari setan. Gitu. Nah, untuk mentakwilkan mimpi, oh ya satu lagi, kalau untuk jika mimpi nightmare, maka disunahkan juga kita tidak menceritakan kepada orang lain. Ya, jadi itu mimpi itu dari setan, kita udah melakukan istighfar, cuf berapa kali itu, dan kita nggak menceritakan ke orang lain. Gitu. Terus ada lagi mimpi yang sebutnya mimpi bunga tidur ya, mimpi yang sesuatu yang kita ingin lakukan gitu sebelum tidur, kemudian kita masuk ke dalam mimpi kita gitu. Kita baru beli makanan enak, terus udah kecapean tidur, dalam mimpinya kita makan makanan itu gitu ya. Nah itu juga kalau mimpi seperti itu biasanya bangun tidurnya itu lupa mimpinya. Gitu. Tapi kalau mimpi yang benar itu adalah 1/46 dari kenabian. Nah untuk mentakwilkannya ya saya mungkin nggak tahu ya, nggak bisa menjawab dengan pasti. Tapi ya mungkin bisa bertanya kepada ustadz ya, kepada ustadz, beberapa syekh. Dan beberapa syekh ada yang bisa mentakwilkan mimpi. Jadi nggak bisa bertanya ke mana-mana, nggak bisa nanya ke sembarang orang. Jadi kita harus tahu bahwa syekhnya itu adalah syekh yang memang diberi nikmat Allah untuk bisa mentakwilkan mimpi, dan kita bisa datang ke beliau untuk mentanyakan. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Iya. Ini apa sudah cukup? Ya, silahkan yang lain mau menjawab. Ada yang menambahkan? Kang Teddy mungkin ada. Kang Isa Sahroni ada nggak di sini? Atau siapalah? Gitu. Kang Surya. Kan share screen-nya dimatiin dulu, boleh nggak? Oh iya maaf. Atau mungkin buat yang pertanyaan dari Kang Skifa, mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Oh. Benar, nomor impian aku mas ada ayunan, menjaga, aslinya pakai asli sentral, nggak asli biasa. Oh, Anda. Kalau tidak ada, mungkin yang dari Bang Skifa ya. Jadi terkait dengan peristiwa tadi ya, sebenarnya kalau dikisahkan terus sebenarnya upaya Nabi Yusuf buat ini ya, buat mengajak Bunyamin ke Mesir dengan cara seperti tadi ya. Sebenarnya pertanyaan terkait dengan cara ya. Mungkin saya ingatnya penjelasan tentang dalam fikih itu syar'u man qoblana istilahnya. Jadi apakah syariah sebelum syariat Islam itu berlaku bagi umat Islam. Nah, jadi terkait dengan pelajaran-pelajaran atau kisah-kisah yang ada sebelum Nabi Muhammad itu nanti ada penjelasannya, pembahasannya namanya tadi syar'u man qoblana. Jadi ada syariat-syariat yang kemudian menjadi syariat Islam, maka itu tentu ada dasarnya, ada dalilnya. Ada dalilnya dari Nabi Muhammad bahwa ini syariat yang kemudian juga menjadi syariat Islam, tapi tidak semua. Namanya tadi terkait dengan kisah-kisah sebelumnya di masa-masa Nabi sebelumnya, mungkin perlu dilihat apakah memang itu menjadi syariat Islam
atau tidak. Mungkin seperti tadi kisah menikahi kakak beradik yang dalam Islam tidak boleh kakak beradik perempuan dinikahi sekaligus, itu kan tidak boleh. Tapi memang sebelumnya boleh, karena memang sebelumnya belum diatur dan dalam syariat Islam itu diatur. Mungkin sedikit tambahan itu aja dari saya. Wallahu a'lam. Silakan mungkin kalau dari yang lain. Atau ada pertanyaan lagi ya? Ini menarik, mau share sedikit kalau boleh nih. Om Silakan Kang Surya. Silakan Mas Surya. Ini kisah tentang Nabi Yakub yang menikahi 2 gadis tadi ya, yang anak pamannya. Jadi kalau di cerita yang disampaikan oleh Ustadz Firanda itu, Nabi Yakub itu pada saat melihat kedua gadis itu, dia berminat sama adiknya sebetulnya. Tapi pamannya tidak mengatakan dia akan menikah sama yang mana gitu kan. Jadi Nabi Yakub juga tidak ngomong gitu mau sama adiknya gitu. Jadi dia terima-terima aja. Nah setelah dinikahkan tahu-tahu loh kok kakaknya ini yang dikasih gitu. Nah akhirnya dia nikah dulu sama kakaknya dan bayar maharnya adalah karena Nabi Yakub itu tidak punya apa-apa, adalah mengembalakan kambing jadi pengembala selama 7 tahun atau 10 tahun saya agak lupa. Dan ini mirip seperti kisah Nabi Musa yang diminta membayar maharnya dengan mengembalakan kambing. Nah setelah habis masa pembayaran ini mahar tadi, barulah Nabi Yakub melamar adiknya. Jadi dia harus nunggu sekitar 7 tahun atau 10 tahun untuk bisa mendapatkan adiknya gitu kan. Adiknya yang perempuan tadi itu. Nah kemudian setelah itu dia menikah dan juga diminta tambahan 7 tahun lagi atau 10 tahun lagi untuk membayar mahar untuk adiknya tadi gitu. Nah itu kisahnya. Jadi dia bersabar itu Nabi Yakub menjalani ini proses pembayaran hutang untuk maharnya itu. Nah itu yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Kemudian untuk menikahkan 2 budak perempuan dari masing-masing kakak adik itu juga karena pada awalnya dari keduanya itu tidak mendapatkan anak gitu kan. Jadi dikasih kakaknya memberikan budak, terus dengan budak itu dapat anak. Terus adiknya juga nggak mau kalah, jadi dikasih juga budak yang punya adiknya, ini dapat lagi anak gitu. Jadi dikisahkannya seperti itu kira-kira. Terus dari kakaknya baru mendapatkan anak 4 orang, terus dari adiknya mendapatkan anak 2 orang yang salah satu yang namanya Nabi Yusuf dan Bunyamin gitu. Nah itu sih yang disampaikan dari cerita Ustadz Firanda. Jadi dia tidak serta-merta langsung menikahi 2 sekaligus atau dalam waktu yang dekat gitu. Jadi waktunya cukup lama menunggunya. Gitu. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Firanda yang saya dengar dari ceramahnya. Ada 5 atau 6 seri tentang sejarah Bani Israel. Itu aja Om, Bujil sharingnya. Ya, syukran Kang Surya. Ya, jazakallah khair Surya untuk ini penjelasannya. Tadi juga di slide sebelumnya sudah kita sudah dibahas ya tentang hal itu juga sebelumnya. Jadi ya jazakallah khair untuk klarifikasinya lagi. Jadi ya emang seperti katakan tadi Surya Agustian itu Surya. Jadi di Ustadz Firanda itu punya kisah para nabi dan ada 6 seri tentang Bani Israel khusus. Jadi kalau mau dengarkan itu jauh lebih bagus lah dibandingkan dengar dengan saya. Iya, jika tidak ada lagi karena memang waktu yang membatasi sudah jam 7 lewat 4 menit, kita akan akhiri kajiannya. Insya Allah seperti sudah direncanakan Sabtu depan akan lanjut seri 2 dari Mas Bambang. Insya Allah. Kita tutup. Foto dulu Kang Ujung. Oh iya. Mungkin ditutup doa dulu ya. Mas Bambang bisa pimpin doa untuk penutup. Setelah itu kita nanti akan tutup dan kita foto. Silakan Mas Bambang. Aduh, harus pimpin doa juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
mari kita tutup acara hari ini. Sebelumnya mari kita sedikit berdoa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah selesai acara kita, semoga waktu yang kita berikan dalam kajian ini dapat menjadi bekal kita nanti insya Allah di akhirat untuk dekatkan diri kita kepada ilmu. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.